warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sepnita Rahmawati dengan NIM 2015040081. Perkenalkan, nama saya Sabila Rahmatina dengan NIM 2115040037. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Bagus Satrio dengan NIM 2115404077. Perkenalkan, saya Hazara Mukni Fauzi dengan NIM 2115040104. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gangguan kepribadian, di mana kepribadian terlahir dari satu kebiasaan dan kebiasaan bermula pada kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Kepribadian adalah pola tingkah laku, kebiasaan, bentuk tubuh seseorang yang dilakukan oleh individu itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Suatu kepribadian dapat dipengaruhi oleh lingkungan dan keluarga. Nah, kedua hal tersebut merupakan awal dari pembentukan kepribadian seseorang dan tidak dapat dipisahkan. Seorang individu memiliki kepribadian yang berbeda dengan individu lainnya. Nah, ketika kepribadian seseorang memiliki ciri yang menunjukkan penyimpangan, ada kemungkinan individu tersebut mengalami gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian sendiri digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama kelompok A, gangguan kepribadian yang bersifat sentrik. Lalu gangguan kepribadian B, di mana gangguan kepribadian ini individu yang dramatis dan emosional. Lalu yang ketiga, gangguan kelompok C, merupakan individu yang mudah cemas dan mudah merasa ketakutan. Dan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Hour of the Wolf, Max von Sydow. Lev Alman in Ingmar Bergman's Hour of the Wolf, a diary of truths and lies. Gangguan kepribadian kelompok A. Gangguan kepribadian kelompok A yang pertama yaitu gangguan kepribadian paranoid. Yang memiliki gangguan kepribadian paranoid dalam DSM-4 ditandai dengan ketidakpercayaan terhadap orang lain dan menganggap orang lain itu memiliki motif tersembunyi dan ditafsirkan sebagai orang yang jahat. Orang yang mengalami gangguan kepribadian paranoid memiliki gejala seperti cenderung menyalahkan orang lain tanpa dasar, ragu akan kepercayaan terhadap orang lain, memiliki sifat pendendam, dan masih banyak lagi. Untuk mengobati gangguan kepribadian paranoid, yaitu dapat menggunakan terapi CBT, yaitu Cognitive Behavioral Therapy. Yang kedua yaitu gangguan kepribadian skizoid. Orang yang memiliki gangguan kepribadian skizoid dalam DSM-4 memiliki kecenderungan tidak menginginkan adanya interaksi sosial dan hubungan intim, serta memiliki sifat acuh tak acuh terhadap suatu hubungan. Mereka lebih nyaman menghabiskan waktu sendiri. Seorang individu dengan gangguan skizoid lebih suka menghabiskan waktu sendiri dibandingkan dengan orang lain. Mereka sering tampak terisolasi secara sosial dan lebih memilih untuk menjadi penyendiri. Gangguan ini dapat diobati dengan cara intervensi atau mengubah perilaku penderita dengan cara diberikan kegiatan untuk bersosialisasi, menghindari isolasian, memberikan peran dalam kelompok, dan meningkatkan fungsi dalam masyarakat. Gangguan kepribadian yang ketiga yaitu gangguan kepribadian skizotipal. Gangguan kepribadian skizotipal adalah gangguan kepribadian di mana individu dengan kecenderungan memiliki pola pikir yang khas sehingga dapat merusak komunikasi dan interaksi yang tengah berlangsung. Dalam DSM-4, skizotipal memiliki beberapa tanda seperti tidak dapat menikmati hubungan dekat, selalu berselisih pendapat, hanya memiliki sedikit ketertarikan dengan pengalaman seksual, tidak memiliki teman dekat, dan tidak memperdulikan kritikan dan pujian dari orang lain. Di sini saya akan menjelaskan kelompok B-nya, bagian B-nya. Yang pertama adanya gangguan kepribadian antisosial atau disosial. Ini biasanya yang menjadi perhatian. Gangguan ini disebabkan oleh adanya perbedaan yang besar antara perilaku dan norma sosial yang berlaku. Biasanya terjadi pada usia 15 tahun. Nah, ciri-cirinya di sini adalah tidak adil, sikap yang tidak amat bertanggung jawab, serta tidak mampu memelihara hubungan yang agar berlangsung lama gitu. Nah, selanjutnya enggan menyalahkan diri sendiri dan sangat cenderung menyalahkan orang lain, serta adanya tipu daya atau kebohongan.
kebohongan untuk menipu orang lain. Yang kedua, adanya gangguan kepribadian ambang. Maksudnya di sini adalah sebuah pola merasa ketidakstabilan hubungan interpersonal, citra diri, dan mempengaruhi serta sebuah awal impulsif yang ditandai dengan awal masa dewasa dan hadir dalam berbagai konteks, yang dimana adanya ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bingung untuk menghindari atau ditinggalkan. Yang di sini antara nyata dan antara yang dibayangkan. Yang kedua, pola hubungan interpersonal yang tidak stabil. Selanjutnya, adanya gangguan identitas antara nyata dan antara terus-menerus yang tidak stabil. Selanjutnya, adanya ketidakstabilan efektif dikarenakan reaktivitas yang ditandai oleh suasana hati. Selanjutnya, perasaan yang adanya kekosongan kronis dan tidak pantas marah atau kemarahan yang intens. Kita sulit mengendalikan kemarahan yang menetap, dan adanya stres sementara. Yang ketiga, adanya gangguan kepribadian histrionik. Maksudnya adalah sebuah pola yang merasa emosionalitas yang berlebihan dan mencari perhatian, dimulai awal dewasa dan hadir dalam very konteks. Contohnya atau ciri-cirinya sebagai berikut. Pertama, ketidaknyamanan dalam situasi di mana ia tidak dapat dalam pusat perhatian. Dia tidak ada dalam pusat perhatian tersebut. Yang kedua, interaksi dengan orang lain sering ditandai oleh perilaku seksual atau menggoda. Selanjutnya, menampilkan ekspresi cepat dan dangkal pergeseran emosinya. Secara konsisten menggunakan penampilan fisik untuk menarik perhatian orang lain kepada dirinya. Selanjutnya, memiliki gaya bicara yang terlalu impresionistik dan kurang rinci, dan menunjukkan dramatisasi diri, caranya sandiwara. Selanjutnya, mudah sugestif, yaitu maksudnya mudah dipengaruhi oleh orang lain atau situasi. Dan terakhir, adanya menganggap hubungan menjadi lebih intim daripada mereka yang sebenarnya. Kemudian, terus-menerus mencari kegairahan atau penghargaan dari orang lain. Dan kemudian, penampilan atau perilaku yang merangsang, yang tidak memadai. Selanjutnya, terlalu peduli dengan daya tarik fisik. Gangguan kepribadian kelompok C. Nah, di dalam gangguan kepribadian kelompok C terdapat 3 gangguan kepribadian, yakni gangguan kepribadian menghindar, gangguan kepribadian obsesif, dan gangguan kepribadian dependen. Kita masuk ke materi pertama, yaitu gangguan kepribadian menghindar atau avoidant personality disorder. Apa sih yang dimaksud dengan gangguan kepribadian menghindar? Yakni individu yang memiliki kecenderungan takut akan dikritik penolakan dari orang lain, sehingga lebih memilih untuk tidak memiliki hubungan kecuali dia merasa benar-benar yakin. Dan biasanya dia selalu menghindar dari kegiatan pekerjaan yang berbau rame. Nah, contohnya seperti orang yang memiliki masalah ini, dia akan cenderung menghindari pertemuan rekan kerja. Misalnya dia di perusahaan, dia akan menghindari bekerja sama-sama. Dia lebih baik dia menyendiri karena dia merasa khawatir dan ketakutan. Kemudian yang kedua itu gangguan kepribadian obsesif atau kita kenal dengan OCD. Ini seseorang yang memiliki pemikiran yang menetap dan tidak terkontrol. Jadi dia merasa itu yang dia pikirkan itu harus dikerjakan berulang-ulang terus, dan dia tidak bisa mengontrol dirinya. Nah, contohnya itu dia tidak mampu mengendalikan ketika keinginan mencuci tangan. Dia mencuci tangan terus berulang-ulang terus menerus. Setelah dia cuci tangan, dia seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu gangguan kepribadian dependen. Apa sih gangguan kepribadian dependen? Yaitu individu yang memiliki kecemasan berlebihan tanpa alasan yang membuat dirinya tak biasa melakukan berbagai hal sendirian. Jadi orang yang seperti ini, dia tidak bisa tanpa bantuan orang lain. Dia akan membutuhkan orang lain. Contohnya itu seorang yang sangat bergantung pada orang lain dan tidak bisa melakukan hal tanpa dibantu, dan kesulitan sekali jika tidak ada orang yang mau menolongnya.